Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Jumpa lagi di video kedua nih untuk BUMDes bersama. Melanjutkan dari video ke satu, kita sudah menyelesaikan COA ya. COA BUMDes kita sudah sesuaikan ini untuk kebutuhan sesuai dengan BUMDes bersama. Berdasarkan akun yang ada di neraca dan laba rugi. Mungkin ada pengembangan atau penambahan sesuai dengan akuntansi ya. Seperti halnya ini nih, nanti kita pecah untuk nilai ini, inventaris ini kan aktif tetap. Oke, kita satu-satu ya. Kita sekarang masuk dulu di jurnal untuk menginput atau mengentry saldo awal. Saldo awal data ini berasal dari saldo akhir tahun 2022. Sebelum entry ini, saya akan membuat tanggal dulu. Tanggal ini harus hati-hati ya. Ini kan entry saldo awal tahun. Berarti tanggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Kemudian lihat di laba rugi di sini sesuaikan ini tanggal laporannya. Ini kan bulan 12. Nanti walaupun kita sudah ngisi ya tidak akan muncul angka-angkanya kalau ini nggak dirubah dulu sesuai bulan kita menjurnal di sini. Oke, kita siapkan saja mungkin beberapa baris. Itu ya, nomor buktinya sama saja satu. Bukti ke satu ya, ini saldo awal bulan 1 23. Ini tidak baku ya. Silahkan teman-teman. Nah, kita sekarang satu-satu sesuai dengan neraca akhir. Nah, ini kas operasional BUMDes, kas pengembalian pinjaman. Oke, kita ketikkan inisial dulu di sini sesuai perintah. Kata kuncinya baru kita cari. Kas operasional mau dipilih yang ada nilainya aja mangga, mau semuanya juga gak apa-apa. Misalkan kita yang ada itu kan hanya ini nih. Kita sesuai yang ada dulu. Bukan yang ada dulu ya, kita sesuaikan aja begitu. Karena nanti kalau misalkan ada transaksi ya di jurnal akan kita panggil gitu ya untuk kita gunakan. Kemudian bank kalau nggak ada ini inisialnya jangan. Nah, ini bank berarti kas di BRI untuk operasional, kemudian juga kas di BRI untuk SPP ya. Kemudian piutang SPP, piutang web. Kemudian, nah ini kita tanah. Nah ini ya pipa tetapnya. Tadi sudah kan pinjaman, biaya di baru numpukan kita hilangkan kalau sudah buku, nilai bukunya sudah 0. Nah kemudian kita susun nih, ini tipe tetap ini dari inventaris ke bawah, 1516 ini aktif tetap ya. Aktif tetap terdiri dari tanah, gedung. Nah ini peralatan dan mesin. Ini di sini ada mebeler, malah ada kendaraan. Tinggal kita melihat di daftar inventarisnya yang di UPK itu atau BUMDes bersama. Kita pilih dulu begitu. Biar tertib. Oke, kita tanah, kemudian runutannya ya kita ngikutin kode rekening di aplikasi ini. Tanah, setelah tanah itu kita bisa juga melihat ke sini. Nah ini nih. Bisa juga kayak gini. Nah, bisa kayak gini sampai ini. Kita kopikan aja di sini. Bisa juga gitu ya. Karena sama. Nanti ini tangannya di bawah. Push tanah 2 kali.
Nah, kayak gini. Kemudian utang. Utang itu ada utang kelembagaan, utang dana sosial. Saya coba di sini utang pajak mana ya? Oke, ini PPH ya. Harusnya ini lebih duluan. Oke, ini kita ke bawah. PPH di sini. Kemudian modal. Modal. Lama ditahan. Oke, sekarang kita entry nilainya. Yang di sisi debit atau sisi kiri, apa saja sesuai dengan saldo sebelumnya. Ini ada 928 di kas operasional, ada kas di pengembalian pinjaman SPP-nya 328. 928.750. Oke, saya skip ya, saya isi dulu, nanti mungkin di pas kita ngisi aktif tetap di on lagi. Oke, nah ini sudah saya entry nilai-nilai per pos atau per akun sesuai dengan data laporan akhir ini. Oke, nah ini kita lihat aktiva tetap di sini, nanti tinggal teman-teman bandingkan ya posisi di sini. Ini ada tanah 75. Untuk inventaris yang di sini saya masukkan semuanya dulu karena melihat rincinya harus di daftarnya ya. Yang termasuk peralatan dan mesin ini apa saja di dalamnya? Apakah ada kendaraan kah? Meubiler pasti, peralatan dan mesin seperti laptop begitu ya, pasti ada. Kemudian gedung dan bangunan ini. Penyusutan peralatan dan mesin ini di sebelah kredit. Nah, ini karena ini mengurangi nilai buku. Nah, ini kan nilai bukunya. Jadi ditulis di kredit untuk yang akumulasi penyusutannya. Kalau di saldo awal, outputnya hasilnya kalau kita lihat di neraca akan sama. Nah, kayak gini. Cuman dalam kurung, kalau di sini tidak nampak dalam kurung, tapi rumusnya dikurangi. Nah, ini kan 117 di sini tanpa minus, tanpa apa-apa, udah kelihatan. Tapi ini nilai buku nih. Oke? Ya gitu. Ini juga 118. Nilainya ini gedung tinggal segini. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan masih di jurnal nih. Ini kan masih ada selisih nih. Kenapa ada selisih? Selisih ini karena saya belum input surplus tahun berjalan. Karena kita tidak buat surplus tahun berjalan untuk saldo awal. Kan memulai lagi itu nol. Belum ada surplus apapun. Nah, supaya balan, bagaimana kita lihat di anggaran dasar dari surplus tahun sebelumnya itu dialokasikan untuk apa saja sesuai ADART. Begitu ya. Oke, kita lihat perhitungannya dulu. Jadi, nah ini selisih ini sebesar laba tahun berjalan selama 1 tahun di tahun 2022. Laba bersih sebelum pajak ya. Oke, kita lihat dulu cara perhitungannya. Oke, nah ini kita hitung dulu, kita lihat ya. Labanya 48.871.495.
48 871 495. Nah, ini cadangan resikonya berapa? Lihat di kolektibilitas. 6 ke atas berapa begitu ya. Kalau ada kolektibilitas, kalau enggak ya ini 0. Saya anggap nggak ada cadangan risiko. Kemudian pajak 11%. Nah, ini laba bersih setelah pajak. Nah, ini untuk PA desa, penambahan modal laba ditahan, misalkan saya ubah nih ya. Misalkan pakai untuk ini tadi kan dana kelembagaan. Contoh saja ini ya. Nanti tinggal sesuaikan. Dana kelembagaan, kemudian ada dana sosial ya. Atau CSR-nya itu ya. Ini contoh saja kita habiskan. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 25% lagi. Nah, selesai. Nah, kayak gini, teman-teman ya. Nah, setelah diketahui ini, baru kita ini entry di saldo awal. Ini pajak menjadi utang PPh 25. Nah, di sini. Kemudian penambahan modalnya ini tambahkan ke laba ditahan. Nah, tambahin di sini. Saya simpan dulu di sini ya. 13.048.689. Nanti kalau ada selisih 1 atau kurang 1 itu karena dari pembulatan ini. Karena ketik manual dengan itu kan beda. Banyak. Kemudian mana lagi yang belum itu? Nah, ini dana sosial. Dana sosial kita tambahin di sini nih. Di berapa ya? Lupa lagi. Nah. Oke, salah. 10 ya. Nah, ini tambah 10 873.907,64. Ini pun sama nih untuk yang dana kelembagaannya. Sama 10.873.907,64 karena sama-sama 25%. Nah, ada 8 juta lagi ini apa? Ini nih PA desa ini seandainya sudah ada untuk peruntukan PA desa. Kalau belum, karena saya kira memulainya baru tahun sekarang ya. Seharusnya. Jadi kita tambahkan saja misalkan ini yang 50%. Ini yang belum ada per awal Januari 2023. Jadi yang untuk laba ditahannya tinggal ditambah senilai selisih 8.699.116. Oke, nah ini selisih 0 karena tadi ada penulisan yang kok desimalnya ditulis ya kayak gini. Coba saya hapus ya. Oh kan, kayak gitu. Ini kenapa? Mungkin nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Selisih 2. Ya gitu ya. Selisih 2 ini yang lihat di neraca.
Nah, lihat di neraca, kenapa ini ada tidak balance nilai 606? Pastikan dulu di jurnal dulu ya balance. Selisih 2 kita misalkan ini. Oke. Berarti harus plus. Selisih 0 itu kurang bagus juga ya. Coba cek ke atas. Nah, ini dibuang aja, dibulatin ya. Nah, kayak gitu, oke. Jangan ada desimalnya. Nah, ini udah balan, kita cek di neraca. Ini ada selisih 606, 704. Apa yang tidak ngeling? Ya, apa yang tidak ngelingnya? Kita cek dulu di bulan sudah. Oke, ini nih belum ada keterangan transaksi. Saldo awal. Kontrol D. Nah, ini malah yang tidak balannya sekarang di tahun 2022-nya. Oke, kita lihat ke jurnal. Kemudian kita lihat di LPE. BLM 1407 sama dengan di jurnal, enggak di sini. Nah, ini udah sama ya. Selisihnya ini nih, 606 ya. 606. Nah, oke. 606. Oke, ini kenapa tidak balan? Jadi kita lihat di jurnal, ini kan nih pakai kodenya kode 332. Harusnya 331 ya. Kita kopikan dulu atau ganti di sini. Tadi saya lupa nih. Nah, ini tuh salah copy ya. Harusnya yang ini nih. Saya hitamin sekarang. Nah, harusnya yang ini enggak. Oke, kita merahin yang ini. Nah, pakainya yang ini. Saldo laba tidak dicadangkan ya tinggal diganti aja. Sebetulnya kan ditahan ini memang tidak dicadangkan tapi menjadi tidak dicadangkan untuk apa-apa begitu ya. Yang ini ganti sesuai aslinya nih. Apa-apa, oke. Kita lanjut, copy kode yang 311 ya untuk ditaruh di sini nih. Di cowok ini. Nah, ini kan 332. Kita ganti. Pasti hilang karena nah kita panggil di sini. Saldo. Nah, ini cek. Nah, balan kan. Kita cek di LPE. Nah, ini jadi menam. LPE-nya tetap. LPE-nya tetap, tapi yang terisi yang ini nih. Saldo laba tidak cadangan. Kita ubah namanya ini menjadi saldo laba ditahan. Ditahan sampai dengan tahun lalu. Ini penambahan modal setiap tahun ya, saldo laba ditahan ini. Oke, udah ketemu, kita saving. Untuk neraca awal sama persis dengan neraca akhir per Desember ya, sudah balan. Cuman bedanya nggak ada surplus ditahan tahun berjalan. Karena memang belum ada transaksi di bulan Januari. Belum ada transaksi apapun. Begitu ya. Jadi di neraca ini kita melihat saldo laba ditahannya di LPE ya. Nah, di sini. Nah, laba rugi periode berjalan. Ini masih nol karena di awal tahun sebelum ada transaksi satupun. Oke, tuh bagaimana cara kita entry saldo awal termasuk nama-nama akun yang sesuai dengan sesuai dengan kondisi sebelumnya. Ada perubahan sedikit-sedikit. Sudah asar ya, saya mau sholat dulu, saya tutup. Kita lanjut nanti di video ketiga ya. Jangan lupa ini tanggal awal tahun, nomor bukti harus isi, saldo awal harus isi. Kalau nggak diisi, coba saya hapus bagian. Pasti akan kacau beliau di sininya tuh teman-teman ya. Oke, kayak begitu. Juga kalau nggak ada tanggal,
gitu ya. Tuh, kacau semuanya kan? Oke, silahkan untuk dicoba. Jumpa lagi di video ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.